kenapa dalam agama kita dibolehkan melihat muka dan telapak tangan, tidak yang lainnya bagi para wanita? Karena dari muka, dan itu perlu kajian yang lebih mendalam. Baiklah, pertanyaan yang pertama terkait lebih mana duluan ta'aruf dengan khitbah, ya, lamaran. Sebagaimana yang diutarakan oleh guru kita tadi, ketika kita ingin menikahi seseorang, berarti kita melakukan proses ta'aruf. Ta'aruf itu adalah saling kenal mengenal. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita pahami bahwa antara ta'aruf dengan khitbah itu duluan ta'aruf. Pertama kita mengenal, yang kedua kita menentukan pilihan kita. Setelah kita mengenal dari apa saja yang dibolehkan tadi yang sudah dijelaskan oleh guru kita menentukan pilihan lewat sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam hati kita sudah bisa menentukan apa yang akan kita nikahi, maka selanjutnya melanjutkan kepada proses khitbah. Jadi khitbah adalah tindak lanjut daripada ta'aruf. Ta'aruf yang pertama, yang kedua adalah khitbah. Dalam khitbah ada beberapa etika. Yang pertama sekali, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh guru kita, hal-hal yang dibolehkan dalam khitbah hanya boleh melihat muka dan telapak tangan. Mungkin saya hanya menambahkan saja sedikit, kenapa dalam agama kita dibolehkan melihat muka dan telapak tangan, tidak yang lainnya bagi para wanita? Karena dari muka akan tercermin fisiknya, sedangkan dari telapak tangan akan tercermin karakteristiknya, dan itu perlu kajian yang lebih mendalam. Bagaimana mengetahui karakteristik seorang perempuan dari jari jemarinya, dan bagaimana mengetahui fisik perempuan dari rambut sampai pada kakinya dari cerminan wajahnya. Jadi kenapa hal yang kedua itu dibolehkan? Karena dari muka tercermin fisiknya, dari telapak tangan tercermin karakteristiknya, akhlak daripada seorang perempuan. Nah, jadi yang pertama sekali yang dibolehkan dalam khitbah adalah hanya melihat, bukan memegang. Melihat muka dan telapak tangan, bukan disentuh tangannya. Nah, seperti fenomena yang terjadi di daerah kita pada hari ini, ketika terjadi khitbah, diundang orang ramai-ramai, Pak Gesi, Pak Imum dan sebagainya. Kemudian ada proses memasang cincin. Bukan tidak boleh memasang cincin, boleh-boleh saja, asal yang melakukannya bukanlah orang laki-laki, akan tetapi ibunda ataupun kakak daripada lelaki tersebut. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian setelah berkhitbah, itu bukan berarti dia sudah menjadi istri yang sah bagi kita, sehingga kita tidak boleh setelah berkhitbah membawa tunangan kita kepada acara-acara pernikahan kawannya dan sebagainya, jalan-jalan dan sebagainya. Itu tidak boleh, masih belum berstatus sebagai istri kita. Maka oleh karena demikian disebutkan dalam sebuah hadis, as-sirru atau kama qala as-sirrul khitbata wa a'linun nikah. Rahasiakanlah lamaranmu dan umumkanlah pernikahanmu. Kenapa disuruh rahasiakan khitbah? Disebutkan di dalam kitab, fa innan ni'mata tazharu hasadaha. Karena satu nikmat yang dipublikasikan maka akan mengundang para penghasut untuk menggagalkan. Makanya orang-orang yang sering mempublikasi khitbahnya itu sering ditikung oleh kawannya. Jadi pertama sekali ketika kita ingin berkhitbah, jangan ceritakan kepada kawan, tapi ceritakanlah kepada Tuhan. Karena kalau kita umumkan kepada orang lain, fa innan ni'mata tazharu hasadaha. Nikmat yang dipublikasi akan mengundang orang pendengki untuk merebutnya. Kemudian wa a'linun nikah, dan umumkanlah pernikahan. Kenapa? Agar orang tidak curiga ketika kita berduaan bersamanya.